Saat ini saya sedang berada di Kampung Cibedug. Kampung Cibedug sendiri merupakan salah satu kampung yang secara administratif masuk ke dalam Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, di sini sebagai masyarakat adat tentu memiliki banyak keunikan, baik dari budaya, kehidupan masyarakat, kegiatan dan aktivitas keseharian masyarakat, serta berbagai landscape sumber daya alam yang baik itu gunung, curug dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Cibedug. Kita akan coba gali ngobrol-ngobrol bersama pengelola lokal atau penggerak lokal yang ada di Kasepuan Cibedug, bagaimana mereka mengelola berbagai potensi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang kemudian dikembangkan dan dikemas sesuai dengan adat dan tradisi mereka, untuk juga memperkenalkan Cibedug ini kepada pihak luar atau dunia luar, sehingga menjadi salah satu ikon wisata yang ada di Kabupaten Lebak. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Suryana sebagai tokoh masyarakat, dan beliau juga sebagai Ketua Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata Desa Citorek Barat, yang saat ini bersama pemuda Kasepuan Cibedug sedang menggagas wisata atau wisata budaya yang ada di Citorek Barat, khususnya yang ada di Kasepuan Cibedug. Memperkenalkan, saya Suryana atau dipanggil dengan Kang Suryana, salah satu tokoh pemuda atau dibilang tokoh adat Kampung Adat Cibedug, Desa Citorek Barat, Lebak, Banten. Yang mana saya sebagai penggerak di bidang wisata di Citorek Barat, ya wabil khusus di Kampung Cibedug. Yang jadi saya tertarik untuk mengembangkan wisata adat yang ada di Kampung Cibedug, ya salah satunya budaya, termasuk produk lokalnya, ya termasuk makanan lokal dan sebagainya. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan adalah event budaya yang sudah diatraksikan, ya. Salah satunya obat-obatan tradisional, terus anyam-anyaman, dari mulai anyaman untuk kebutuhan rumah tangga, kaneron dan sebagainya, dan produk-produk yang lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat Cibedug. Yang kedua yang menjadi ikon Cibedug adalah situs Punen Berundak, atau menurut para bariskolot adalah karamat, ya. Yang ketiga sumber daya alamnya, yang mana sumber daya alam sebagai penunjang daripada ikon tersebut, atau ya semacam curug dari mulai satu sama yang lainnya, semacam Curug 12, Curug Cijangkar, Curug Halimun atau Batu Pasek sebagai penunjang wisata yang ada di Cibedug. Justru yang sangat menarik dan memang ini salah satu kampung adat yang masih bisa dikatakan masih dijaga, dilestarikan dan masih dipertahankan, Kang, kebudayaannya. Dari mulai sumber daya alamnya atau yang dinyatakan oleh bariskolot itu leuweung tutupannya, leuweung titipan, terus lahan garapan dan sebagainya, itu masih dipertahankan, yang mana kearifan lokalnya pun masih kompak, ya. Dari intinya kerjasama gotong royong, hal-hal lain masih kompak. Terus yang kedua, kebudayaannya pun dari mulai kesenian tradisionalnya, Kang, masih aktif dan masih dipertahankan dari secara turun temurun. Terus yang menyangkut etika, ya, termasuk budaya yang di dalamnya masih dipertahankan adalah salah satunya hukum-hukum adat yang masih luar biasa dipertahankan, semacam etika bermakan, etika berjalan, bertani dan sebagainya, Kang, masih ada aturan-aturan khususnya atau ritual-ritual khusus yang masih luar biasa dipertahankan, Kang. Masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan setiap tahun. Biasanya ritual-ritual itu dalam bentuk apa? Dalam kegiatan apa? Kalau kita ke pertanian, kita ada semacam beberes masuk leuweung, ya, atau masuk hutan. Yang kedua beberes tandur. Anu katilu beberes setelah tandur kan pare bekahnya disebut. Beberes mapag pare bekah. Nu katilu beberes mipit pare.
Terus yang kelanjutannya beberes kalau itu anu terakhir Serentaun ya. Serentaun eta itu yaitu mendapatkan salah satu penghasilan dari pertanian masyarakat adat, atau ya bahasa bahasa umumnya bersyukur atas apa yang sudah didapatkan dari pertanian, Kang. Itu yang dinamakan Serentaun. Di situ kan ada atraksi-atraksi khusus dari mulai panganan lokalnya, dari obat-obatan, dari anyaman selalu ditampilkan dalam atraksi tersebut, Kang. Oh, jadi salah satu event yang sering diadakan untuk menampilkan kekayaan budaya di Cibedug ini melalui Serentaun, Ya, begitu? Serentaun. Terus kegiatan lain yang sedang Kang Surena dan kawan-kawan gagas, yang sedang disusun oleh teman-teman, bagaimana memanfaatkan potensi wisata budaya dan kearifan lokal serta sumber daya alam di sini seperti apa, Kang? Ini saya merintisnya, saya terinspirasi dari salah satu wisata yang sudah bermunculan ya, dikenakan karena ada aturan khusus ya dari Kabupaten Lebak ya, salah satunya Citorek Barat menjadikan salah satu desa wisata. Dari sekian ratus desa yang ada di Kabupaten Lebak, kebetulan yang mempunyai SK penetapan desa wisata itu adalah 10 desa. Salah satunya Citorek Barat, yang menjadi target wisatanya kan Cibedug. Nah, dari masyarakat sendiri atau khususnya saya gitu punya inspirasinya, saya punya situ sebagai ikonnya yang suka dikunjungi oleh dari beberapa sektor pemerintah, dari masyarakat, dari luar negeri. Kenapa sih nggak dimanfaatkan gitu potensi yang ada? Jadi mencoba kami situs Cibedug ini yang menjadi ikon. Tapi saya menggagas ini dijadikan wisata khusus. Karena kan ada kebudayaannya, ada sumber daya alamnya, ada pertaniannya dan sebagainya. Jadi ini saya membuat satu kelompok sadar wisata namanya KFC ya, Komunitas Peduli Cibedug. Jadi intinya saya dengan kelompok ini mempertahankan kebudayaannya, sumber daya alamnya, keutuhan alamnya dan sebagainya. Itu dalam satu komunitas Pokdarwis, kan. Ketika ada pengunjung dari luar misalkan yang berkunjung ke Cibedug, kira-kira apa yang mereka dapatkan atau bisa lihat di sini gitu? Bisa dijelaskan secara detail nggak? Rata-rata yang datang ke sini, Kang, 90% itu rata-rata edukasi. Dikenakan dari sumber daya alamnya masih menunjang, keanekaragaman hayatinya masih ada, termasuk situs purbakala atau megalitikum kalau bahasa arkeolog, masih bisa dijadikan penelitian dan pendidikan, baik itu dari mulai SD sampai akademisi. Di situ arahnya. Yang kedua, melihat daripada segi kearifan lokalnya ya, dari mulai bertani, bertanam dan sebagainya. Jadi lebih menggali kepada sejarah-sejarah yang masih dipertahankan di masyarakat adat Cibedug. Nah, ada nggak trek khusus atau alur khusus ketika pengunjung pertama kali ke sini itu datangnya kemana, terus kemudian nanti akan dibawa kemana, seberapa lama, seperti itu, kira-kira bagaimana kalau di sini? Kalau untuk sementara ini belum ada ketentuan khusus ya, karena dari tamu yang datang ini paling-paling datang ke ketua adat atau ke kesepuhan. Tapi karena ini dari 2021 sudah terbentuk SK penetapan Pokdarwis, jadi untuk kedepannya kita bersibaku atau konsolidasi dengan Disbudpar untuk mengembangkan wisata yang ada di Cibedug. Kebetulan SK-nya sudah diusulkan ke sana untuk SK pengukuhan. Jadi untuk kedepannya ini mengenai distribusinya kan belum kami tentukan, perlu konsolidasi yang lebih awal, lebih lanjut, atau ke pihak kesepuhan atau ke baris kolot atau ke kepala desa mengenai tata kelola wisatanya tersendiri. Soalnya kan di situ butuh modal, Kang, butuh hal-hal yang perlu kita bangun atau kita rintis atau perbaiki atau kita benahi. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa lebih terarah lagi tamu. Jadi jangan sampai ada tamu-tamu dari luar di backup oleh orang lain. Di sini kan sudah ada kelompoknya. Pokdarwis tersebut sudah terbentuk. Kalau dukungan dari pemerintah itu bagaimana? Dukungan alhamdulillah, secara moral alhamdulillah. Ya dari Dispar sendiri udah sampai turun ke sini untuk melihat potensinya tersebut, ya eksploitasinya udah.
Ya maksudnya udah survei ke sini, eksplorasi udah dari beberapa pihak termasuk pendampingnya sendiri turun bahwa Cibudug ini cocok gitu. Jadi dijadikan daerah wisata khusus. Ya untuk kedepannya kita untuk bagaimana memanage Pok Darwis ini yang mau wisata khusus ke Cibedug supaya lebih teratur gitu. Ada tata tertibnya, ada tata kelola atau ada aturan-aturan yang sudah dibakukan oleh Baris Kolot di sini, Kang. Eh, sebagai informasi mungkin bisa dijelaskan bagaimana kalau teman-teman atau para penonton yang ada di luar Jakarta, Banten dan lain sebagainya yang mau berkunjung ke sini, kira-kira aksesnya bisa lewat mana nih, dan seberapa jauh akses di sini bisa dijangkau oleh pengunjung? Sebenarnya kalau akses ini dekat sih. Kalau dari Bogor, aksesnya kan Bogor kota ya, masuknya ke arah Lewiliang, Cipanas, di situ belok kiri Latansa, langsung rutenya ke arah Citorek. Di Citorek itu nggak jauh, tinggal masuk arahnya ke Citorek Barat, udah langsung ke lokasi kurang lebih lah dari Citorek atau dari jantung desa atau wilayah yang paling ramai ke Cibedug ini kurang lebih ya sekitar 6 km. Ya jalannya belum dibangun sih, tapi sudah cukup aman gitu kan bawa motor, cuman nggak bisa masuk mobil. Kalau dari ibu kota misalnya ke Jakarta atau Tangerang itu sekitar berapa jam perjalanan ke sini? Aksesnya kurang lebih 6 jam, Kang, kalau nggak macet. Ya rata-rata 6 jam lah, itu paling santai. Kalau cepat bawa motor lebih cepat lagi ya kurang lebih sekitar 5 jam lah. Pengunjung yang datang ke sini itu biasanya dari kalangan mana saja? Mahasiswa kah? Atau orang yang sengaja ingin jalan-jalan, orang biasa, atau memang ada secara khusus gitu ke sini? Kalau Cibedug datang ya untuk datang ke Cibedug sambil wisata, mereka itu kan dari mulai reader dari komunitas motor trekking gitu kan. Gitu ya. Motor trekking itu seringkali seminggu sekali. Ya belum terakomodir juga, masih semeraut gitu datang dan pergi sesuka mereka. Terus kalau untuk wisata-wisata yang lain ini multi, Kang, atau secara umum aja. Iya. Dari mulai anak muda, dari domestiknya sendiri juga banyak, dari Jakarta, Bogor, dari Sukabumi atau dari Paneglang, dengan pertujuan untuk ya berziarah, dengan hanya pengen tahu adat Cibedug. Termasuk lokal-lokalnya juga dari mulai SD, SMP, MTS, termasuk dari universitas swasta negeri. Ya sering kali datang ke sini gitu. Setahun atau 2-3 kali mah ada, Kang. Ya lebih luasnya dari luar negeri, dari Rusia, Amerika, Jepang, ada juga dari luar negeri. Bahkan kemarin waktu event di November, dari Rusia 7 orang juga datang. Selain wisata situs, wisata religi ya mungkin. Selain wisata religi, kira-kira ada apa lagi nih di Cibedug gitu dalam destinasi wisatanya selain situs tadi? Masih banyak, Kang. Geopark atau Batu Pasek ya. Salah satu geopark ini kan salah satu magma yang mungkin bisa dijelaskan Batu Pasek itu apa? Batu Pasek adalah salah satu jenis batu, ya bukan menhir ya, kalau itu kan dari magma atau pertumbuhan sekian ribu tahun kemudian, yaitu batu pasek. Ya ukurannya variasi dari mulai lebar, ini persegi 4 seperti tiang gitu kan, tiang kusen, ada yang berbentuk kusen. Rata-rata ada yang 3 sampai 4 meter, ada yang 6 meter. Besarnya pun sama, ada yang 20 cm, ada yang 40 cm, ada juga yang lebih besar, ada yang 50 persegi, 50 cm persegi gitu kan rata-rata. Selain Batu Pasek apa lagi? Ada air terjun atau apa? Air terjun di wilayah kami ada, kalau nggak salah saya hitung semua ada 32 curug ya atau air terjun. Dari mulai Curug Cijangkar, Curug Sumur 12, Curug Curug Grangkong, Curug Halimun, Curug Ciharees, Curug Cihideng, Curug Sapi, Curug Pangasahan,
Curug Cikadu, banyak lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang penting ada 30 lebihan lah. Ada Curug. 30. Wah, Iya, luar 30 air terjun yang berpotensi untuk wisata. Selain itu ada ini nggak Kang? Misalkan kalau di beberapa tempat ya, karena alamnya dilihat ini cukup bagus, mungkin ada juga spot-spot yang kemudian bisa minat secara spot-spot minat khusus seperti untuk melihat burung. Yang endemik ini biasanya apa nih? Burung seperti apa yang khas, yang asli di sini? Kalau Cibedug untuk ya lebih ke penelitian ya. Lebih penelitian, untuk penelitian burung di sini masih banyak kan. Masih banyak. Ada beberapa jenis burung yang lokal di sini ya, salah satunya kan cuca ijo. Kalau bahasa sini kan manuk hejo gitu kan. Terus ada elang Jawa, Oh iya, elang Jawa. terus elang keyep atau elang sebenarnya elang hitam. Selain itu juga kan oa Jawa masih ada. Terus surili, lutung, ya jenis-jenis monyet ada. Lebihnya lagi di bawahnya ini kan semacam harimau kan ada 3 jenis, atau harimau laku, harimau yang disebut ya cita ya, yang agak sedikit ini apa, loreng-loreng gitu. Yang ketiga harimau hitam masih ada, tapi jarang sekali munculnya yang seperti itu. Tapi yang jelas untuk penelitian semacam jenis oa, jenis surili atau jenis lutung masih ada, masih banyak. Terus kalau burung ya insya Allah ada lah untuk penelitian, masih terjaga di sini. Kalau fasilitas kayak misalkan penginapan atau homestay, ketika tamu berkunjung di sini biasanya mereka menginap di mana? Karena di sini kan basisnya homestay, Kang. Kita menyediakan dengan nuansa adat, tidak bisa menyediakan untuk penginapan. Di sini kan wisata khusus. Yang notabene homestay ini adalah satu rumah warga yang bisa disinggahi, bahkan bisa dipakai nginep atau bertidur, atau bisa dipakai peristirahatan sesuai dengan kehidupan masyarakat budaya di sini gitu kan, menyesuaikan dengan budaya di sini. Jadi yang datang ini nggak usah bingung-bingung, oh di mana sih penginapannya? Ya di sini homestay. Jadi fakta khususnya, fakta yang realnya, homestay itu adalah salah satu rumah warga yang bisa ditempati, bahkan makan bareng, terus tidur di satu rumah gitu kan. Jadi bisa di rumah warga tuh ya nginepnya? Ya itu di rumah warga yang fasilitasnya mungkin hanya sebatas WC gitu. Jadi apa yang menjadi kehidupan dan keseharian masyarakat adat, pengunjung pun sama gitu kan, makannya sama, di bareng-bareng dan sebagainya. Anggaplah salah satu ketika tamu berkunjung ke situ dianggap salah satu keluarga atau anak kita gitu kan. Kalau daya dukung lain misalkan ada nggak di sini yang menyediakan souvenir atau seperti apa gitu? Ada. Khas. Biasanya berbentuk apa tuh souvenir? Kalau souvenir di sini yang sekarang lagi Kerajinan. bukan dirilis lagi, sedang dilaksanakan ya. Bahkan pesanan-pesanan udah mulai banyak, apalagi di kaneron ya. Kaneron ada 2 jenis kaneron. Yang satu kaneron dari bahan bambu yang bisa dikombinasikan warna atau jenis kembang-kembang gitu, atau latarnya, motifnya bisa bermotif-motif. Itu dari bambu. Ada juga yang dari rotan. Rotannya bukan dieksploitasi dari hutan, tapi mungkin ada dari kebun khusus yang ditanam. Jadi nggak sembarangan bikin kaneron bahwa rotan itu bisa semua dijadikan kaneron. Jadi ada rotan khusus yang fleksibel ya, bisa digunakan untuk kaneron. Yang kedua, yang tidak merusak alam, kita ngambil bahan baku dari hanam ya, paku hanam. Ya semacam ini nih sampelnya. Oh iya. Ini gelang dari hanam. Ini pewarnaan ada dua motifnya ya, ada motif hitam putih, ada yang hitam. Jadi dari hanam ini adalah salah satu karya masyarakat adat Cibedug, udah mulai membuat kerajinan tangan. Terus yang lainnya masih banyak, semacam boboko, sair dan sebagainya ya, untuk kebutuhan rumah tangga atau miniaturnya. Yang ketiga kray semacam bingkai gitu kan, dari bahan bambu. Kita sedang lagi membuat satu kerajinan, sekarang lagi lagi didesain bagaimana bagusnya untuk membuat satu bingkai yang dari bahan baku lokal gitu kan.
Terakhir Kang, soal atraksi seni budaya yang ada yang bisa ditampilkan di sini apa tuh? Di samping kerajinannya ya ada yang lebih ekstrim juga sih. Hmm. Di samping ritual adatnya atau panganan lokalnya, dari ya panganan lokal semacam makanan-makanan yang memang asli ditanam dan dibudidayakan oleh masyarakat adat gitu. Terus kerajinannya, ritual adatnya, atau jarah ke keramat. Yang lainnya juga ada semacam ujung. Ujung itu menggunakan salah satu rotan yang saling baku hantam, Dipukul gitu ya? dipukul. Yang ketiga yang lebih ekstrim menggunakan golok, memainkan golok. Debus? Gitu. Debus. Debus ada juga ya? Ada di Cibeduk. Cuma setahun sekali atau hajat itu memang bisa ditampil. Selain debus Kang, kayak apa ya, gamelan atau apa gitu? Ada ya, kesenian tradisionalnya angklung buhun. Iya. Angklung buhun, terus celempung, sama topeng itu masih dipertahankan, masih ada di sini dari secara turun temurun. Jadi insya Allah masih, ketika tamu berkunjung ke Cibedug bisa menghubungi saya sebagai Pok Darwisnya, dan mungkin bisa ditampilkan di deskripsi di YouTube ini. Untuk menghubungi ya silahkan kontak atau WA atau Instagram di Kampung Adat Cibedug atau di Facebook. Terus satu lagi Kang, terakhir nih, harapannya ke depan bagaimana? Harapan ke depan ya Pak, secara pribadi saya sebagai warga masyarakat adat pengennya dikenakan saya lagi berjuang ini dari udah 20 tahun yang lalu terkait penetapan atau mengambil hak saya sebagai lahan adat yang diklaim oleh pemerintah, yang sekarang lagi diproses usulannya ke KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup. Udah 2 tahun berjalan, sampai saat ini belum ada realisasinya ini dari pihak kementerian. Soal apa nih Kang? Soal ininya dari mulai verifikasi atau SK-nya, jadi belum ada kepastian. Alasannya kan dari mulai kita dorong dari mulai Perda dan sebagainya, yang menjadi alasan mereka itu. Apa tuh namanya Kang ininya? Objeknya? Objek Hutan. yang mana Kang? Hutan adat. Hutan adat. Yang mungkin udah ada peta dan tata batasnya yang sudah disepakati oleh semua pihak, dan mungkin sudah disahkan oleh Bupati petanya, dan Perdanya sudah ada yang merupakan permintaan dari pemerintah. Udah saya penuhi semua. Ada kan kita udah menyerahkan usulan ke pihak KLHK pada 16 Desember ya kalau nggak salah, 2019. Sampai hari ini nggak ada realisasinya. Belum ada kepastian. Nggak ada kepastian. Yang jelas seperti itu. Tahu kenapa? Ya mungkin harapan saya untuk kepada pemerintah atau mungkin ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempercepat proses penetapan hutan adat Kampung Wewengkon Cibedug. Oke, terima kasih Kang Suryana atas wawancaranya. Mohon izin nanti ini akan kita tayangkan di YouTube saya. Begitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tentu dengan topik yang berbeda mungkin di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Ibu Nani di Kampung Cibedug, masyarakat adat Kampung Cibedug bade nerangkeun tina kadaharan lokalnya sapertos ieu tah sampe cek urang Cibedug mah ieu dangder kieu ieu bisa jadi tape dimakan sehari-hari, paling direbus atau dikukus, dimakan mentah juga bisa. Terus kalau ini namanya talas belitung. Talas belitung ini harus dimakan, nggak bisa dimakan mentah gitu ya, harus dipasak dulu, seperti direbus terus udah direbus, bisa juga ditumbuk bikin perkedel, ini bisa terus belitung namanya. Kalau yang ini ubi, mungkin tahu ya, ini ubi ungu. Kalau di daerah luar mah ini namanya di Bogor gitu ya, ini teh hui cilembu. Kalau di sini mah hui ungu aja di Cibedug mah. Ini bisa juga dimasak, dibikin apa yang namanya keripik juga bisa.
dimakan mentah juga bisa, tapi jangan terlalu banyak, bahaya. Terus kalau ini oyong ya, namanya oyong ini. Oyong itu nggak bisa dimakan mentah, ini sayur. Jadi sayuran. Jadi sayur ini harus dimasak, di sayur bening. Bisa, di lodeh juga bisa. Ini oyong namanya. Kalau yang ini terong kelapa, kalau udah gede ini bisa jadi sebesar kelapa ini. Ini bisa juga dimasak ya, di sayur, di belado juga bisa. Kalau di sini mah dimakan mentah aja juga bisa. Biasa adat orang Cibedug tuh mentah ya, dimakan langsung, cocol garam. Kalau ini namanya popoan, popoan hijau. Jarang popoan merah kalau di Cibedug. Popoan hijau itu bisa dimakan mentah, nggak bisa dimasak nih. Ditanam. Kalau ini bakung, Bawang bakung. bawang daun ya. Ini bawang daun. Bisa untuk, kalau di sini mah bisa untuk bikin gorengan ini. Daunnya. Kalau di sini. Terus kalau yang ini namanya salada. Salada air. Kalau salada air ini untuk sambal. Dibikin lalap. Bisa juga dioseng, dimasak ya. Terus kalau ini labu siam. Labu siam tuh harus mungkin bisa dipasak juga, bisa emang nggak bisa dimakan mentah ini. Harus dipasak, dibikin direbus juga bisa, mau dibikin olahan juga bisa. Kalau ini paria. Paria kalau orang sini tuh suka dimakan mentah ini, pakai coel sambal. Kalau di sini. Kalau dipasak juga enak. Cabe gede. Cabe gede ini bisa ya untuk masak lah. Ini kecombrang. Ini bisa juga untuk bikin sambal kecombrang. Kecombrang ini bisa dipasak sama ikan teri, bisa dimasak jadi pokoknya sambal kecombrang. Ini yang udah ini ya, ini yang belum buka. Kalau ini yang masih diam di dalam. Kalau ini mau pembukaannya. Kalau ini yang udah bukanya seperti ini yang bisa diberfungsi yang ini. Kalau ini apa ya namanya? Walu. Ini daunnya. Kalau walu itu untuk dikolak. Kalau di sini untuk bikin di sayur untuk temen nasi. Ini pepaya muda. Pepaya muda ini bisa untuk dibikin petis, juga bisa untuk dipasak untuk temen nasi juga. Mungkin kalau seandainya udah matang ini bisa untuk memudahkan kalau BAB kurang lancar, ini bisa pepaya. Ini lagi nih. Kalau ini laja merah namanya. Laja merah ini fungsinya untuk bikin apa ya? Bumbu, bikin bumbu semur. Ini laja. Kalau ini kunyit ini untuk masak, untuk bumbu ya, biar kalau ya seandainya ada yang bau amis bisa hilang pakai kunyit. Terus kunyit ini bisa juga untuk kalau ininya nih namanya ini kan masih muda. Kalau ini namanya ibunya ya, bongolnya. Kalau bongolnya ini bisa untuk obat. Kalau seandainya kambuh ini apa punya lambung, bisa ini diparut, diminum airnya. Ini kunyit fungsinya.
Kalau ini Cikur. cikur. Cikur ini bisa untuk obat juga. Bisa untuk obat juga. Obat ini apa? Dalam kalau seandainya kita kalau malum kalau di sini kan ke sawah terus ya, kalau di Cibedug mah ada Cibedug, orang-orang Cibedug tuh ke sawah terus dingin. Kalau ini bisa diisi obat hangat ini. Terus kalau seandainya kepentok, ada luka, ini bisa ditumbuk ininya nih, bijinya nih, bukan biji ya, namanya apa ya? Ini Beti. nih, betinya bisa ditumbuk, terus dia dioles-oles sama yang kejedot. Ini bisa juga. Kalau ini jahe merah, jahe merah fungsinya untuk obat juga bisa. Tapi kalau di sini jahe merah ini untuk yang sudah menghabis melahirkan harus ada jahe. Itu untuk mengobati luka dalam. Ini jahe, jahe merah. Itu bebas sereknya. Kalau ini sereh, sereh untuk masak daging, biar hilang amisnya juga bisa. Terus bisa disambal juga, namanya sambal sereh. Kalau ini kucai, bahasa Cibedug tuh kucai ini. Kalau di orang mungkin di luar ini apa ya namanya? Oh, bawang apa ya? Bawang kecil. Ini kucai. Bisa dipasak untuk teman nasi juga ini. Bisa dimakan Bisa mentah. untuk bikin asinan. Kucai namanya. Kalau ini nanas. Nanas bisa dikupas, dimakan langsung juga bisa. Ini bikin manisan juga bisa. Bikin petis bisa. Cuman nggak bisa dibikin temen nasi nih. Iya. Kalau ini namanya apa ya? Nih. Kalau ini terubuk. Bahasa orang tunog. Bahasa Cibedug. Ini terubuk tiwunog. Ini tiwunog. Kalau di luar ini namanya, kalau di sayur besan. Terubuk namanya. Terubuk. Di Cibedug mah ya tiwunog. Tiwunog. Soalnya di jerona ya nogan. Temen nasi ya. Ini kalau ini umut adanya di hutan. Ini umut adanya di hutan. Ada berapa jenis ini ya? Mungkin ada 3 jenis. 1, 2, 3 jenis. Ini namanya humut Sarai. pahit. Sarai. Namanya ini humut pahit. Emang dalamnya tuh pahit. Kalau dimakan tuh pahit. Kalau nggak suka pahit, pokoknya rasanya gimana gitu. Kalau dipasak tapi enak juga nih, pakai santan. Ngeres-ngeres gitu loh. Kalau ini namanya humut CL. seel. Humut seel ini kalau dimakan mentah begini, rasanya kurang enak ya, ada kesat-kesatnya. Tapi kalau dimasak enak ini. Dalamnya lembut. Kalau dimasak pokoknya empuk. Anu gede, pela. Kalau yang ini namanya pela. Kalau pela ini enaknya dimakan mentah. Kalau dimakan mentah itu ada rasanya. Kayaknya gimana gitu rasanya, ada manis-manisan. Kalau dipasak nggak begitu lembut ini, kurang enak. Ini kalau ini pisang. Kalau ini namanya pisang omas. Pisang omas ini fungsinya kalau di sini untuk kalau seren tahun kayak sekarang. Kalau seren tahun di Cibedug harus ada cowok omas. Hajatan. Kalau hajatan harus ada cowok omas. Kalau mau sundatan harus ada cowok omas. Cowok omas ini nomor 1 di Cibedug. Harus ada pokoknya. Ini untuk serah ke kesepuhan, ke ketua adat. Terus kalau mau jarah-jarah harus ada ini. Harus ada cowok omas namanya.
Kalau yang ini cau Ambon. Kalau cau Ambon mah mungkin kalau cau Ambon untuk dimakan di rumah juga bisa, untuk ke apa namanya ke seren tahu juga bisa, kemana-mana juga bisa dimakan mentahnya. Kalau ini namanya cau, Bikin gorengan. ini cau abu. Cau abu ini fungsinya bisa untuk digoreng, Pisang. untuk digoreng. Namanya goreng pisang. Kalau cau abu ini dalamnya lembut, kalau digoreng enak. Kalau ini nggak bisa digoreng ya, cau amon. Kalau ini cau abu. Kalau di Cibeduk tuh cau abu paling favorit untuk bisa dibikin pisang goreng. Bisa dibikin kolak juga bisa. Bikin keripik. Bikin keripik kalau mentah bisa. Kalau udah ini jangan ya, jangan sekali-kali bikin keripik udah mateng, lembek. Kalau ini seledri. Ini seledri. Ini bisa berfungsi juga ini untuk obat. Kalau seledri. Seandainya kita punya anak gundul ya, bukan gundul, nggak ada rambutnya. Ini bisa airnya tuh untuk rambut, untuk dikeramasin pakai daun seledri. Terus kalau seandainya ada juga orang suka apa ya, darah tinggi, ini bisa airnya diminum airnya ini itu dulu. Enggak, dipakai tangan juga, digini-gini bisa. Ini airnya diminum. Ini untuk menurunkan darah tinggi juga bisa. Kalau di sini fungsinya ini, kalau di sini mah fungsinya untuk masak aja, bikin bakso, bikin apa ya namanya, mie pakai seledri kalau yang suka. Ini penyedap rasa. Kalau ini padi, ini namanya Puri-pura sih. Bayarannya loh. ini namanya pare hurip. Nama Cibeduk pare hurip. Pare hurip. Di plaknya tuh bisa di darat. Iya, di pelaknya di sawah. Tidak bisa di darat. Kalau nggak ada air, nggak bisa tumbuh. Ini harus ada air ini. Umurnya Umurnya nih 5 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya ini. Kalau ini namanya pare koneng omas, padi kuring omas. Ini sawah juga, ini sama. Ini sawah juga. Kalau yang ini namanya sirih kuning. Sirih kuning umurnya sama, ditanam di sawah juga. Kalau yang ini ketan hitam, namanya ketan gadog. Ketan gadog tanamnya di sawah juga, umurnya sama, 6 bulan. Ini namanya padi kewal, Cibeduk padi kewal. Padi kewal ini dalamnya putih, isinya putih. Umurnya sama, 6 bulan, di sawah juga. Kalau ini namanya padi huma. Padi huma. Kalau ini mah nggak bisa ditanam di sawah, harus di darat ini, harus di darat. sir. Kalau ini umurnya sama juga, dalamnya merah. Kalau yang ini padi gebang. Padi gebang ini bentuknya, ininya ujung-ujungnya tuh ada hitam-hitamnya tuh, Bulu. ada rambut-rambutnya. Rambutnya hitam. Harus ditanam di sawah juga ini.
isinya ini putih, dalamnya ya. Sama umurnya 6 bulan. Ya. Kalau yang ini padi seksek. Padi seksek ini dalamnya merah. Dalamnya merah ini. Terus kalau dipasak ini wangi. Pokoknya itunya agak-agak keketanan gitu ya. Agak lembekan kalau ini. Ini umurnya sama 6 bulan juga, tanam di sawah. Kalau yang ini namanya padi mute. Padi mute dalamnya putih ya. Umurnya sama juga 6 bulan ditanam di sawah. Kalau yang ini ketan Bogor. Ketan Bogor ya, ada di sini ketan Bogor. Dalamnya nih isinya putih. Dalamnya. Terus ada ininya nih. Bulu-bulunya, ujungnya ada bulunya, bulunya merah. Ini namanya ketan Bogor. Umurnya sama 6 bulan. Ini bisa fungsinya. Fungsinya ketan ini bisa untuk bikin rengginang atau juga bikin oli ya, uli dalam bahasa Cibeduk mah. Bikin uli. Terus kalau yang hitam tadi, ini kalau di Cibeduk tuh untuk bikin tape. Untuk bikin tape. Bisa juga bikin uli juga. Namanya ketan semua bisa bikin apa saja. Pokoknya uli atau tape, rengginang, opak. Opak dari ketan ya. Seberapa jenis ya, Tak? Mungkin ini ada padi di sini tuh. Ada 10 jenis. Ada 10 jenis. Ada ketan hitam, ada ketan Bogor, ada padi hurip, Ada padi omas, ada juga padi omas, kuning, ada juga sri kuning, ada juga padi huma, ada juga padi kewal, terus juga ada juga padi gebang, ada juga padi seksek, ada juga padi ini apa mutek, ini ada juga padi omas, ada 10 jenis ya. Boboko matawalik dibuat dari bambu, bambunya ngambil dari hutan. Nah ini apa tali-tali ini, ikat-ikat ini rotan namanya. Nah ini kayu dari apa kayu Ambon, bisa dibikin dari kayu kiara, akar kiara. Nah ini item-itemnya ini bisa pakai mehong damar ya, damar tok-tok dicampur sama manyel. Nah ini boboko matawalik namanya. Ini juga sama dibikin dari bambu, ngambil dari hutan, ikat-ikat ininya hanam, bisa dipakai ngikat apa ini namanya hihid ya. Kalau di Cibeduk hihid. Bisa oge dibikin kerajinan tangan seperti gelang ini. Talinya bisa pakai gelang, bisa pakai tali hihid. Bisa juga dipakai tali ini nih, sair juga sama dari bambu, bingkai-bingkainya dari bambu, ikatan aja dari rotan, sama juga. Nah ini Fungsinya sair. iya lupa. Fungsinya sair ini bisa dibuat nyair ke sawah, bisa ibu-ibu atau nepi bapak-bapak bisa ngambil lalap-lalapan anu ada di sini. Ini sair namanya, sair. Ini tolok.
tolok sama juga seperti boboko dibuat dari bambu. Item-itemnya ini bisa sama juga dari boboko di mata walik. Ini boboko buat ibu-ibu atau tapi bapak-bapak buat nyetem. Tolok namanya ini tolok. Etem. Buat ngambil padi dari Pecah. ladang atau sawah. Nah, ini complong dibuat dari bambu sama juga sama boboko sama sair sama hihit, ngambil dari hutan, bisa dibuat minum. Ada air. Nah, ini sama juga dari bambu. Ini mah ikat-ikatnya cuman dari rapia, ini mah bisa beli dari pasar, bisa juga diikat dari ngambil dari hutan, hanam juga bisa, rotan juga bisa. Nah, ini fungsi asupan namanya asupan. Fungsinya buat ngukus beras. Terus, nah, ini kekeb buat nutupi yang tadi udah dibilangin kukus beras, buat nutupi beras dikukus dari apa seeng gitu. Apalagi Nah, kayak tadi. nah, ini tudung namanya, tudung celetruk. Kalau di Cibedug tudung celetruk. Dibikin dari bambu sama juga sama boboko sama sair sama asupan. Ini bisa dibuat kemanfaatan ibu-ibu atau napi bapak-bapak atau napi para pemuda kurang kali buat ke sawah atau ke ladang harus pakai tudung celetruk namanya ini. Ini kalau sama juga dibuat dari bambu. Kalau yang kecil segini mah buat persan apa itu ibu-ibu kelapa atau kunyit, tadi udah dibilangin dari ibu-ibu. Ini namanya besek kalau di sini. Besek. Kekebak. Oh, bisa disebut besek, bisa disebut kekebak. Dibuat dari bambu juga ini. Manfaatnya buat apa? Buat naruh beras, bisa ditaruh beras di sini, direbus. Dikulub sih kurang dia mah, dikulub. Ya, udah semuanya. Udah. Entas. Ya udah. Sekian dan terima kasih. Sekian, terima kasih dari kerajinan tangan dari bapak-bapak maupun ibu-ibu dari Cibedug. Sekian dan terima kasih. Saya memperkenalkan diri untuk mewakili masyarakat adat. Yang saya tampilkan semacam obat-obat alami tradisional. Tapi saya langsung ambil ini cangkore. Ini ari cangkore untuk kegunaan anak untuk mengobati tetes mata, perih mata. Biasanya dipakai ku ibu-ibu anu mantas ngalahir, ngajuru ya, bahasa anak ngajuru. Yang keduana ini sejenis akar, tapi akar iya akar kitajam. Cara penggunaan anak, kemanfaatannya bisa mengobati ngising tajam,
artinya semacam ngising getih gitunya. Kalau biasanya dipakai di masyarakat Kampung Cibedug. Ini semacam akar juga, tapi ini akar ini disebut akar wini kikoneng ya, bahasa di Cibedug kita kikoneng. Ada sebagian dua bahasa, aya akar wini, aya akar kikoneng. Tetapi bahasa sehari-hari di Cibedug eta kikoneng. Jadi kemanfaatan dan kegunaan anak kerpikeun ngobatan anu boga penyakit koneng. Iya semacam akar disebut akar karas tulang ya, akar ki karas tulang. Kegunaan anak ieu teh untuk mengobati karena nyeri tulang. Tapi cara menggunakan anak ieu teh diseduhnya bisa dipakai embuk, bisa dipakai karena gelas, tapi ada jarak waktu. Jarak waktu nata minimal setengah jam. Karena ini anu diasumsikan nyata di arah jatna. Dia berwarna cairna eta, setelah berwarna jarak 1 jam baru diinum. Itulah kemaunatan akar karas tulang untuk mengobati tulang-tulang yang rasa sakit. Aya deui sejenis nontenan ngaranna getah. Lain tuak getah. Iya getah nu disebut bahasa di Cibedug di masyarakat adat eta sejenis getah ki ajag. Getah ki ajag semacam getah kayu ya, ngaranna kayu ki ajag, tapi anu bisa diasumsikeun nyaeta getahna. Kegunaan jeung kemanfaatanna teh ieu teh keur pikeun ngobatan kanu ararateul. Karena semacam kurap, atil-atilnya, koreng lah penyakit kulit yang bisa disebut atil anu biasanya digunakan ku masyarakat Cibedug adat. Nah, iya semacam lampu yang bikin ngobatan termasuk dalam ya, semacam penyakit dalam, bisa untuk mengobati paru-paru, misalkan emah, ya kegunaan anak lampu yang. Terus ini aya kulit kayu, ngaranna kulit kayu lame, cik bahasa di Cibedug mah nya ngaranna di masyarakat adat Cibedug. Jadi itu kulit lame. Kegunaan jeung kemanfaatan eta bisa untuk dibikin obat atau biasanya dijieun obat ku masyarakat Cibedug eta nyaeta kana nyeri awak. Kana nyeri awak bisa mengobati jemper-jemper artinya. Terus aya deui semacam kunir ya, lamun bahasa di Cibedug eta kunir. Jadi kunir eta kemanfaatan jeung kegunaanana dijieun obat teh bisa diasumsikeun kana obat keur pikeun ngobatan dalam, artinya lambung, penyakit mah bisa juga gitu ya. Terus aya deui semacam itu akar terbentuk akar, tapi di ngaranan ieu teh disebut tangkur gunung. Jadi tangkalnya semacam tangkal daunnya semacam daun jampang, tapi bisa dibikin obat. Biasanya pikeun ngobatan ieu mah kana lemah syahwat ataupun sakit pinggang bisa juga. Nah cuman itu yang disebut tangkur gunung alam. Nah kalau yang ini terakhir, ini dari hasil ini
iya hasil-hasilna tina jumlah 17 pupucukan tutuakan akar-akaran ramuan sudah dibentuk digabung seperti ini hasilnya. Tapi ini iya mah artinya udah geus digabungkan gitu nya. Jadi artinya geus angeus. Nah, jadi artinya bisa mengobati karena seluruh awak. Nah, misalkan orang nyeri awak bisa ieu nya, bisa nyeduh ieu, keur nyeri misalkan para regelna rasa lemperna karena ya geus gabungan tina jumlah anu sakieu nya. Anu alhamdulillah insyaallah karena kemanfaatan obat ieu bisa nyembuhkan sari para regel kecapean lah artinya. Jadi saya rasa cuman itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan juga banyak-banyak makasih kepada masyarakat Kampung Cibeduk yang berdiri di masyarakat adat Cibeduk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.